Jadi nggak perlu malu. Masa ustadzah kok ditekoki ra ngerti ya isin loh. Ya, akhirnya jawab sekenanya. Nah, hampir semua pertanyaan dijawab. Apa meneh? Ngono ditekokke lho. Ya, terkadang kan begitu. Ya. Lah pancen ndung ngerti kok mboten etuk tekok. Lah guru kaya ngono ditekokke lho. Lah sesuk muridé kan nek tekok. Lah tekok malah dileh-lehke karo gurune. Ya. Kemudian yang terakhir. Ya, nggak perlu lama-lama untuk mengawali kajian kita. Yang terakhir yang bisa menyebabkan ketidakberkahan ilmu itu adalah makan makanan yang haram. Ya. Jadi sesungguhnya makanan yang haram itu sangat besar pengaruhnya kepada ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Makanya wajib bagi orang yang mencari ilmu, sregep ngaji, sregep nekani pengajian, golek ilmu, maka dia juga harus rajin berusaha menjaga perutnya supaya tidak kemasukan makanan yang haram ataupun syubhat. Ada satu contoh ini. Satu contoh terkait dengan kehati-hatian para ulama dalam menjaga perut mereka dari makanan yang haram. Suatu ketika itu Imam Ahmad itu sedang sakit. Ya, dan oleh para tabib ketika itu dikasih saran, dikasih arahan untuk makan otak kambing yang dibakar. Yo bating. Kemudian kan anaknya Abdullah bin Ahmad itu membakarkan otak kambing tersebut di rumah pamannya. Jadi Abdullah ini keluar mencari otak kambing kemudian dibakar di rumah pamannya. Sakwise mateng, otak kambing tadi dibawa ke rumah bapaknya. Ya. Nah, ketika sudah disajikan di hadapan bapaknya si Imam Ahmad itu, Imam Ahmad tidak segera, tidak serta-merta kemudian langsung memakan makanan ataupun otak kambing tadi, tapi beliau bertanya kepada Abdullah bin Ahmad, "Wahai Abdullah, otak kambing ini tadi kamu bakar di mana?" Nah, maka ketika itu Abdullah bin Ahmad, anaknya tadi mengatakan bahwa otak kambing itu tadi saya bakar di rumah paman. Maka ketika itu Imam Ahmad mengatakan, "Oh, kalau begitu demi Allah, aku tidak akan makan otak kepala kambing ini karena aku khawatir jangan-jangan tungku dan arangnya pamanmu didapat dari hasil syubhat." Karena kebetulan ketika itu kan pamannya Abdullah itu jadi seorang menteri di satu negara. Mungkin bahasane kasar saiki mungkin wedi jojo duwite pamane sing dadi menteri ki mau hasilnya saka sing korupsi. Bahasa kasarnya mungkin saiki begitu. Ini kehati-hatian Imam Ahmad. Coba pomon jenengan lagi gerak, lagi loro masuk angin, kongkonan anake kon tuku antangin utawa tolak angin utawa obat masuk angin. Bareng obate wis teko kira-kira langsung diombe apa ora kuwi? Padahal awake ndrodok-ndrodok kae. Ya, seringkali biasanya tanpa mencermati langsung diminum obat tadi, obat masuk angin tadi. Hati-hati, kita sekedar mengingatkan. Ya. Ini bukan untuk menjatuhkan salah satu produk ya. Ya. Saya beberapa bulan yang lalu pernah masuk angin. Ketika itu saya minta bantuan anak saya, tak suruh nyarikan antangin. Tak kon goleki antangin. Lah ternyata anak saya pergi ke
Indomaret diantarkan sama sedulur ya. Nah, ternyata dikasih tolak angin. Ya, dikasih tolak angin. Nah, saya kaget loh, kongkonku mau antangin kok dikei tolak angin. Saya nggak mau minum tolak angin tadi. Karena apa? Tolak angin itu tidak ada label halalnya. Loh kok tolak angin tole? Lah mau didoli iki kok apa dijolke bah ngono kuwi. Ana ning Indomaret ta dijolke. Ya nek wani ra apa-apa le yang. Ya rasa dijolke. Saya itu bahas meneh antangin yo. Kenapa saya milih antangin? Karena antangin JRG itu sudah ada label halalnya. Silakan nanti dicek ya ibu-ibu sekalian. Biasanya sing belanja nang warungan kan ibu-ibu. Nek pas lagi masuk angin nanti selektif ya ketika nyari obat masuk angin. Kalau saya nyarankan yang sudah ada label halalnya itu ya antangin. Ya. Kemudian ada kisah lagi, yaitu kisahnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Ketika beliau Imam An-Nawawi rahimahullah ini beliau tinggal di negeri Syam dalam sekian rentan waktu yang lama. Selama di negeri Syam itu Imam An-Nawawi rahimahullah ini beliau tidak mau makan buah-buahan yang ada di kota itu, di daerah itu, sampai menimbulkan satu pertanyaan bagi penduduk negeri Syam. Akhirnya penduduk negeri Syam ada yang mewakili untuk bertanya kepada Imam An-Nawawi, ada apa gerangan kok Imam An-Nawawi ini kok jenengan nggak pernah saya lihat itu jenengan niku dahar buah-buahan wonten ing negeri Syam. Apa jawab Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi beliau memberikan satu jawaban, karena saya tahu bahwa di negeri Syam ini dulu itu ada kebun-kebun wakaf yang pada hilang. Maksudnya kebun wakaf tapi diaku ndek wong. Saya khawatir kalau buah-buahan yang ada di negeri ini itu tumbuh di kebun-kebun wakaf yang pada hilang pada waktu yang dulu. Ini kehati-hatian Imam An-Nawawi untuk menjaga keilmuannya supaya tetap bisa barokah. Ya. Terakhir, kisah terkait dengan kehati-hatian seseorang dalam menjaga perutnya dari makanan yang haram, yaitu kisahnya Thabit bin Ibrahim. Ya, mungkin sebagian ada yang sudah dengar kisahnya atau membaca kisahnya. Tapi ada berapa versi. Intinya di situ ketika Thabit bin Ibrahim ini beliau sedang berjalan, sedang safar melewati pinggiran kota Kufah. Ketika itu beliau menemukan ada satu buah apel yang terjatuh di pinggiran kebun apel. Dalam versi yang lain apel itu tercebur di kali, di sungai. Beliau ambil. Ketika beliau sudah makan apel tadi habis separuh, beliau teringat bahwa apel yang sedang dia makan itu bukan apel miliknya. Maka kemudian dia hentikan, dia yang makan apel yang sudah habis separuh tadi dia hentikan, tidak dilanjutkan. Kemudian dia mencari tahu siapa pemilik kebun apel itu. Dia tanya kepada yang jaga kebun apel di mana rumahnya. Kemudian setelah dikasih tahu, beliau si Thabit bin Ibrahim sowan ke rumah yang punya kebun apel. Tujuannya pengen meminta izin untuk melanjutkan makan apel yang tinggal separuh tadi.
Nah, ternyata yang punya kebun apel tadi tidak memberikan izin. Ya, mungkin Thabit bin Ibrahim bingung. Kalau sampai yang punya kebun apel itu tidak mengizinkan, berarti dia sudah makan makanan yang haram, makan apel sing sampai entek separuh kuwi mau. Ya. Maka karena dia harus berusaha menghalalkan makanan yang sudah dia makan, dia terus berusaha membujuk yang punya kebun apel tadi supaya diberikan izin untuk melanjutkan makan apelnya yang tinggal separuh. Sampai pada akhirnya diberikan izin sama yang punya kebun apel tadi. Ya. Lah ketika diberikan izin, yang punya kebun apel memberikan satu persyaratan. Kamu boleh melanjutkan makan apelku yang tinggal separuh tadi dengan satu syarat, kamu harus mau menikahi anak perempuan saya. Well, gak penak ya. Gara-gara mana apel entek separuh itu untuk bojo pengepek anake sing di kebun apel. Sebelum Thabit bin Ibrahim menjawab, yang punya kebun apel, beliau sudah menyebutkan persyaratannya atau memberitahukan kondisi anak perempuannya. Tapi perlu kamu ketahui bahwa anak perempuan saya itu yang pertama buta, yang kedua tuli, yang ketiga bisu, yang keempat lumpuh. Aduh, nek saya mesti aduh. Mungkin nek Thabit bin Ibrahim mungkin ya. Kaget. Berarti persyaratannya kok sedemikian berat, mau ngapel separuh ya. Gantinya harus menikahi seorang wanita yang cacatnya sedemikian luar biasa. Tapi karena Thabit bin Ibrahim ini tahu konsekuensi dari dampak makanan yang haram, maka akhirnya beliau mengiyakan. Nggih, kula kersa. Saya mau menikahi anak perempuan Bapak. Nah, telah nikah, nanten anyar. Ya, malam-malam Thabit bin Ibrahim, ya entah malam entah siang ya, nggak ngerti. Ya. Beliau mengetuk pintu kamar istrinya. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab istrinya. Kaget dia. Jari ini bisu. Lah kok iso jawab salam. Tambah kaget lagi ketika pintu kamar dibuka. Tambah kaget lagi. Loh, jari ini lumpuh ra iso mlaku, lah kok iso buka lawang barang. Akhirnya untuk mengobati penasaran itu, ketika sudah di dalam kamar duduk di pinggir ranjang, Thabit bin Ibrahim bertanya kepada istrinya terkait dengan apa yang disampaikan oleh ayahnya kemarin. Waktu kita belum nikah, bapakmu mengatakan jarene kamu itu wanita yang buta, wanita yang bisu, wanita yang tuli, wanita yang lumpuh. Tapi kok kenyataannya tidak. Maksudnya gimana? Nah, kemudian istrinya mengatakan, bapak saya itu dulu kemarin mengatakan bahwa saya itu buta itu karena memang mata saya tidak pernah saya gunakan untuk memandang pemandangan yang maksiat. Bapak saya mengatakan bahwa saya tidak bisa berbicara ataupun bisu karena memang saya tidak pernah menggunakan lisan saya untuk mengucapkan ucapan yang tidak baik kecuali berzikir kepada Allah. Bapak saya mengatakan saya tuli karena memang telinga saya tidak pernah saya gunakan untuk mendengarkan suara-suara maksiat. Jadi ora tahu kok jenengane ngrungokke tangga padu malah nyedak melu nimbrung ora enek. Kemudian bapak saya mengatakan bahwa saya itu lumpuh, maksudnya karena memang saya itu tidak pernah keluar rumah
bepergian jauh kecuali disertai oleh mahram saya, oleh saudara saya. Jadi ora enak jenengane malam minggu kok celurutan nang pasar malemmu dhewe ora enak. Zaman semono ya ora enak pasar malam. Nah cah saiki iso nebak kok nyawang nang langit malam minggu ya kok enek lampu sorot gede menyang langit. Wah kayak kita lapangan teras kae. Ngentik dhewe wani kok. Ya. Wah kayak lapangan Banyudono kae. Dikira-kira. Ya, tapi anaknya yang punya kebun apel tadi dia tidak pernah bepergian jauh kecuali disertai oleh mahramnya. Ini kisah Thabit bin Ibrahim dalam rangka menjaga perutnya supaya tidak kemasukan makanan yang haram. Dia berupaya berusaha sedemikian rupa supaya bisa mendapatkan kehalalan dari makanan ataupun apel yang sudah beliau makan habis separuh tadi. Dan akhirnya berbuah manis mendapatkan istri yang luar biasa. Jamaah kajian azharani warahmatullah, itu berapa perkara yang bisa menyebabkan ketidakberkahan ilmu. Maka kita ingatkan kembali ketika kita sekalian dalam mencari ilmu, bertolabul ilmi, maka yang pertama kita luruskan niat kita, baik sejak awal keberangkatan maupun sampai nanti pulang dari majelis ilmu. Yang kedua, ya usahakan mempelajari ilmu-ilmu yang betul-betul ada sangkut pautnya dengan amaliyah ibadah keseharian kita. Jangan sampai masalah perkara sing sepele ngantek ru ngerti. Ya, tadi tak sampaikan, ngantek mung tayamum lho ra iso. Padahal kita ngajine ya wis suwe. Ya. Kemudian hindari sifat takabur ataupun sombong. Yang keempat, menjaga perut kita dari makanan yang subhat atau yang haram. Semoga dengan kita sekalian bisa menjauhi keempat perkara ini tadi, kita betul-betul bisa mendapatkan satu keberkahan dari waktu yang kita luangkan, biaya yang kita keluarkan untuk mencari ilmu. Demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan perdana majelis ilmu kita di kesempatan sore hari ini. Ya, semoga bisa memberikan satu motivasi kepada kita untuk tetap istiqomah dalam mencari ilmu, ya, untuk menambah kapasitas pengetahuan kita tentang ilmu-ilmu yang bisa nanti untuk memperbaiki amal ibadah kita sekalian. Demikian, ada pertanyaan kita persilahkan. Jika tidak ada, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan sore kali ini. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.